Cuplikan hasil pertandingan Real Madrid versus Villarreal. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many. Real Madrid tidak akan mengambil resiko Vinicius Junior sebelum akhir tahun 2023. Vinicius Jr. telah berkembang pesat sejak tiba di Real Madrid, menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain andalan klub. Namun karena gaya bermainnya yang dinamis dan beban kerja yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, cedera lebih sering menimpa bintang Brazil itu. Dan bulan lalu, otot bicep femoralis di paha kirinya robek saat jeda internasional bersama Brazil. Real Madrid menyatakan bahwa Vinicius akan absen selama 2,5 bulan dan diharapkan kembali pada bulan Februari. Sekarang, menurut Jose Felix Diaz melalui Marca, Vinicius sedang mempercepat proses pemulihan dan Real Madrid memintanya untuk tenang. Pemain Brazil ini bermaksud untuk kembali bermain sebelum tahun ini berakhir, namun staf medis merasa bahwa jika ia kembali lebih awal dari perkiraan, ia mungkin akan mengalami masalah di kemudian hari. Berdasarkan laporan, dia telah berlatih di lapangan rumput selama 2 minggu terakhir, berani memukul bola, dan jika itu terserah dia pasti sudah berlatih dengan rekan satu timnya. Meski begitu, pihak klub yakin Vinicius harus menunggu waktunya, terutama dengan fase krusial musim ini yang masih akan datang, dimulai dengan Piala Super di Arab Saudi. Pemain Brazil ini telah memainkan 10 pertandingan Liga dan 3 pertandingan Liga Champions sejauh musim ini, namun hanya 5 diantaranya yang telah diselesaikan. Setelah berhasil mengembalikan sang pemain ke kompetisi secara bertahap setelah cedera pertamanya, pelatih Carlo Ancelotti mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kekambuhan tidak terjadi. Pemain baru yang penuh cedera dapat melakukan debut pada bulan Januari. Peringatan, itulah kata dan mantra yang ingin diikuti oleh Real Madrid kepada Arda Güler saat mereka membantu pemain muda tersebut bangkit kembali setelah cedera yang melanda awal musim. Tiba setelah pertarungan langsung Real Madrid dengan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya, pemain fenomenal asal Turki itu berada di bawah tekanan bahkan sebelum ia mengenakan seragam putih untuk pertama kalinya. Tentu saja cedera kronisnya tidak membantu. Real Madrid tenang dengan situasi fenomena muda tersebut, mereka tidak melihat alasan untuk mempercepat pemulihannya dan bersedia menunggu sampai dia fit bersemangat zona Madrid. Jika tidak ada yang salah dan pemulihannya memenuhi tenggat waktu, Güler akan debut pada bulan Januari setelah liburan Natal. Debut melawan Villarreal seperti yang disampaikan awal pekan ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Mungkin Real Madrid melawan Arandina, meski demikian integrasinya akan dilakukan secara bertahan, di Copa del Rey. Menurut pemberitaan media telah lama memuat berita tentang hampir pulihnya bintang Turki tersebut, konfirmasi langsung dari klub selalu lebih baik. Pekan lalu Carlo Ancelotti sendiri memberikan kabar terkini tentang Güler dan potensi kembalinya dia ketika dia berbicara menjelang pertandingan Real Madrid melawan Real Betis. Dia hampir kembali, dia akan berlatih lebih keras minggu depan. Saya tidak tahu apakah dia akan siap untuk pertandingan terakhir tahun ini atau pada tahun 2024, katanya. Namun ini bukan pertama kalinya sang pemain berada di ambang kepulangan. Kita harus berharap bahwa dia tidak menghadapi masalah lebih lanjut di sini. Job Bellingham dari Sunderland, saudara Jude diincar Real Madrid. Real Madrid dilaporkan sedang mengawasi remaja Sunderland Job Bellingham.
Pemain berusia 18 tahun yang merupakan adik dari gelandang Madrid Jude Bellingham, 20 tahun, telah menjadi starter dalam 20 pertandingan kejuaraan EFL untuk Sunderland musim ini setelah direkrut dari Birmingham City pada bulan Juni. Seperti kakaknya, Bellingham adalah seorang gelandang tengah yang juga bisa bermain lebih jauh di lapangan. Dia telah mencetak 4 gol untuk Sunderland, sementara kemampuannya untuk mendominasi lini tengah di liga yang terkenal sangat mengandalkan fisik dikatakan telah membuat para pencari bakat dari ibu kota Spanyol terkesan. Para pejabat Madrid memantau dengan cermat perkembangan Bellingham di Stadium of Light, menyadari bahwa dirinya semakin meningkat pertandingan demi pertandingan. Beberapa klub Liga Premier juga dikatakan tertarik pada pemain nomor 7 Sunderland itu. Disarankan oleh bahwa para petinggi Madrid mungkin ingin merekrut Bellingham 2 lebih cepat karena mengontraknya dari tim Premier League di masa depan terbukti jauh lebih sulit daripada menariknya dari Sunderland. Namun posisi Sunderland saat ini cukup kuat karena Bellingham terikat kontrak hingga Juni 2027. Meskipun merupakan adik laki-laki, Jude sebenarnya 2 inci lebih tinggi dari kakaknya. Pasangan ini telah membandingkan satu sama lain dalam hal gaya, tetapi Jude lebih banyak bermain sebagai striker musim ini dengan mencetak 4 gol. Sesuai laporan dari Diario Sport, Real Madrid sedang memantau perkembangannya tetapi menyadari adanya minat dari klub-klub besar di Liga Premier untuk anak berusia 18 tahun. Will someone look for me if I disappear? Perjalanan 12 tahun Modric di Real Madrid menuju bagian akhir. Luka Modric didatangkan Real Madrid dari Tottenham Hotspur pada tahun 2012 silam. Meski sempat diragukan dan dianggap sebagai pembelian terburuk, Modric menjelma menjadi salah satu pemain terbaik Madrid dan gelandang terbaik sepanjang masa. Peraih penghargaan Ballon d'Or 2018 itu memang sudah tidak muda lagi, namun secara kualitas Modric jelas masih menjadi salah satu yang terbaik. Real Madrid jelas menyadari itu, tapi Real Madrid juga sadar bahwa regenerasi harus segera dilakukan secepat mungkin. Real Madrid memang telah menyiapkan nama-nama muda untuk proses regenerasi, mulai dari Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni hingga Jude Bellingham dan Arda Güler. Pemain-pemain tersebut mulai mengambil peran penting, mulai dipercaya untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar juga agar mereka semakin siap untuk mempertahankan kejayaan Real Madrid. Hal ini kemudian membuat menit bermain Luka Modric semakin dibatasi. Real Madrid akan memberi isyarat bahwa mereka ingin transisi itu dilakukan secepat mungkin. Benar saja, Real Madrid bahkan kini mengambil langkah untuk tidak memperpanjang kontrak Modric yang akan berakhir pada musim panas 2024. Langkah ini akan menutup perjalanan panjang Modric bersama Real Madrid. Modric yang membela Real Madrid selama 12 tahun sukses mempersembahkan berbagai gelar untuk klub tersebut. Keputusan itu juga akan mempertegas niat Real Madrid untuk segera melakukan regenerasi dan mempersilahkan Modric meninggalkan klub. There will be a time. Sitting